Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, para sahabat ilmu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sesi kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua kenikmatan. Yang mana dua kenikmatan ini banyak sekali dilupakan oleh manusia. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Maka oleh sebab itu, mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan, mari bersama-sama kita gunakan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan yang kita rasakan pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu atau dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kajian-kajian. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan bersama-sama kepada baginda kita Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, para sahabat ilmu yang berbahagia. Pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas yakni tentang 6 keteladanan keluarga Nabi Ibrahim. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh, yang mana sang ayah adalah Nabi Ibrahim yang memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memiliki dua istri yang saleh. Yang pertama adalah Siti Sarah atau Ibunda Sarah. Yang kedua adalah Siti Hajar atau Ibunda Hajar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memiliki dua putra, yang mana kedua putra beliau ini merupakan orang-orang yang saleh si Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Yang mana makna dari kesolehan adalah senantiasa menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah senantiasa menegakkan hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzakumullah wa iyyakum, yang mana kesolehan ini tidak akan pernah didapatkan melainkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan ilmu, yang kedua adalah dengan amal. Seseorang tanpa ilmu itu tidak akan bisa mengamalkan syariat dengan benar. Sebaliknya, ilmu tanpa amal tidak akan pernah mengantarkan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah mengantarkan seorang hamba dalam rangka menjadi pribadi yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, azakumullah wa iyyakum. Dan di antara sisi kesolehan Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang dapat kita teladani, yang pertama adalah Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang senantiasa berpegang teguh kepada akidah serta syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surah Al-Imran ayat 68, Allah mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi apalagi Nasrani, akan tetapi seorang muslim yang hanif atau yang lurus dan bukan dari golongan orang-orang yang musyrikin. Ikhwati fillah, sahabat ilmu, a'azzakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi Allah yang lainnya dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksum maknanya yang pertama, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kufur. Maksum dalam makna
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Naudzubillah. Maksum di dalam makna dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Yang mana Nabi Ibrahim dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diangkat menjadi nabi hingga diangkat menjadi nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azakumullah, para sahabat ilmu yang berbahagia. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menyembah bulan sebagaimana kaumnya, menyembah bintang hingga matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang tidak pernah sekalipun berdusta, baik dengan tindakannya ataupun dengan ucapannya. Ikhwati fillah, sahabat ilmu, azakumullah. Dan di antara sisi kesolehan Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang dapat kita teladani yang kedua adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang senantiasa berdakwah baik kepada ayahandanya sendiri ataupun kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim berusaha menjelaskan kepada ayahnya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berusaha mengajak ayahnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Maryam ayat 42 hingga ayat 45 yang berkenaan tentang bagaimana Nabi Ibrahim berusaha menjelaskan kepada ayahnya serta mengajak ayahnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam? Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai bapakku, wahai ayahnanda, bahasa lembutnya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar apalagi melihat dan tidak bisa menolongmu sekalipun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, maka aku akan menunjukimu menuju jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya abati la ta'budisy syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai bapakku, kata Nabi Ibrahim, janganlah kamu menyembah syaitan, karena syaitan itu makhluk durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku itu takut engkau akan diazab oleh Rabb yang Maha Pengasih dan syaitan menjadi teman bagimu. Masya Allah, subhanallah, ya akhwati fillah, sahabat ilmu, azakumullah. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan hikmah serta pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim dengan senantiasa menjaga adab sebagaimana anak kepada ayahandanya. Nabi Ibrahim berusaha menjelaskan ayahnya yang kala itu masih musyrik bahwasanya Tuhan yang disembah ayahnya, berhala yang disembah ayahnya, itu tidak bisa mendengar orang yang menyembah. Berhala yang disembah ayahnya itu tidak bisa melihat orang yang menyembah. Berhala yang disembah ayahnya itu tidak bisa menolong apalagi memberi rizki orang yang menyembah. Masya Allah. Dari ayat kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana kegigihannya Nabi Ibrahim berusaha mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi takdir berkata lain. Ayah Nabi Ibrahim mati dalam keadaan masih memegang teguh yaitu kemusyrikan. Ikhwati fillah, azakumullah wa iyyakum, sahabat ilmu yang berbahagia. Dan di antara sisi kesolehan Nabi Ibrahim serta keluarganya yang dapat kita teladani adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki ilmu yang sangat luas, memiliki hujah yang kuat, serta senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar baik kepada ayahandanya ataupun kepada kaumnya, yang mana tatkala itu kaumnya
masih menyembah berhala. Ikhwati fillah, sahabat ilmu, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim ilmu yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim hujah yang sangat kuat, sehingga dengan hujah yang kuat tersebut Nabi Ibrahim dengan mudahnya mematahkan hujah-hujah atau argumen-argumen para penyembah berhala, argumen-argumen para penyembah patung. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hujah yang kuat kepada Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-An'am ayat 83 Allah mengatakan, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih." Dan demikian itu kami anugerahkan hujah kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Akhwati fillah, sahabat ilmu, azakumullah. Karena dengan hujah yang kuat inilah Nabi Ibrahim dengan mudahnya mematahkan hujah-hujah para penduduk Haran, yang mana mereka masih menyembah matahari, yang mana mereka masih menyembah bintang, yang mana mereka masih menyembah bulan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berusaha menjelaskan kepada penduduk Haran bahwasanya bulan, bintang, serta matahari itu adalah sesuatu yang tidak layak disembah, apalagi dijadikan Tuhan oleh manusia yang mulia. Nabi Ibrahim berusaha menjelaskan bahwasanya bulan, bintang, matahari adalah sesuatu yang berubah-ubah dari waktu menuju waktu tertentu. Dan sesuatu yang berubah pasti membutuhkan yang merubah. Dan sesuatu yang membutuhkan pasti dia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak layak disembah oleh manusia ataupun diagungkan oleh manusia. Ikhwati fillah, azani wa asakumullah. Perkataan Nabi Ibrahim di dalam surah Al-An'am ayat 76 hingga ayat 78. Hadza Rabbi, inikah Tuhanku, adalah dalam rangka konteks mendebat kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menjelaskan kepada kaumnya bahwasanya bulan, bintang, serta matahari itu adalah sesuatu yang tidak layak disembah, apalagi tidak layak dijadikan Tuhan oleh manusia. Bukan berarti Nabi Ibrahim menetapkan bahwasanya bulan, bintang, matahari itu Tuhan, tidak. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun mengalami fase kebingungan dalam mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit serta bumi. Karena Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dari semenjak sebelum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi Ibrahim, hadza Rabbi, inikah Tuhanku, merupakan dalam rangka istifham ingkari. Seolah-olah Nabi Ibrahim ingin bertanya kepada kaumnya, wahai kaumku, inikah Tuhanku yang kalian sangka? Ini bukan Tuhanku. Karena Tuhanku tidak terbit, apalagi terbenam. Demikian Nabi Ibrahim berusaha mengingkari kaumnya dengan mengatakan, hadza Rabbi, inikah Tuhanku. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Ikhwati fillah, para sahabat ilmu, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan di antara sisi kesalehan Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang dapat kita teladani yang keempat adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang tidak pernah takut sekalipun, yang tidak pernah khawatir terhadap kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ajal itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan tatkala Nabi Ibrahim menghadapi raja yang zalim di kala itu, yaitu Raja Namrud, apakah Nabi Ibrahim takut? Apakah Nabi Ibrahim khawatir? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim tidak gentar, tidak takut, apalagi khawatir. Karena Nabi Ibrahim yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, yang mana hambanya itu senantiasa berjuang menegakkan akidah serta agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Dan di antara sisi kesalehan Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang dapat kita teladani adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan ikhtiar sedikit pun. Dikisahkan tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menuju suatu daerah yang mana di daerah tersebut tidak ada air, tidak ada tanaman, apalagi minuman. Kemudian dengan penuh ketakwaan serta penuh tawakal, Nabi Ibrahim menuju daerah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar serta anaknya yang masih bayi ketika itu Nabi Ismail di tempat tersebut. Tempat yang mana di sana tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, apalagi minuman. Dengan ketakwaan serta tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda Hajar serta anaknya yang ketika itu masih bayi, yaitu Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim yakini bahwasanya rezeki telah diatur Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan penuh tawakal serta ketakwaan, ibunda Hajar pun redho atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, para sahabat ilmu yang berbahagia. Dan di antara sisi kesalehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani, yang terakhir adalah bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang senantiasa bersegera dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintah itu, sesulit apapun perintah itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang bersegera menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim telah berpuluh-puluh tahun menantikan hadirnya sebuah hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang bayi, dan Nabi Ibrahim pun menamainya dengan Ismail. Tatkala Ismail beranjak remaja, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Ibrahim agar menyembelih Ismail. Bayangkan, ikhwati fillah azakumullah, seorang anak yang dinanti-nanti berpuluh-puluh tahun lamanya, seorang anak yang sangat dicintai. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, anak yang sangat dicintainya. Apakah Nabi Ibrahim menolak perintah tersebut? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah Allah tersebut tanpa keraguan sedikit pun, dengan penuh keimanan. Pun dengan Nabi Ismail ketika itu masih remaja, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keimanan. Masya Allah, khatifillah, azani wa azakumullah. Sungguh gambaran keluarga yang saleh, yang mana antara ayah dan anak saling tolong menolong dalam rangka menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan antara percakapan Ibrahim dengan anak yang tercinta di dalam surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi, engkau aku sembelih. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, ikhwati fillah azani wa azakumullah, bahwasanya mimpi seorang nabi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi seorang nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi Ibrahim sebagaimana Allah firmankan, fanzur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, merupakan bukan dalam rangka menimbang-nimbang dilaksanakan atau tidak, atau dalam rangka keraguan-raguan, sama sekali tidak. Akan tetapi Nabi Ibrahim ingin mendengar jawaban putranya secara langsung. Lantas apa kata putranya yang tercinta? Nabi Ismail dengan penuh keimanan, Nabi Ismail dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi cintanya daripada kepada dirinya sendiri, menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah, maka engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang bersabar. Ikhwati fillah azani wa azakumullah. Adapun perkataan Nabi Ismail yang disertai dengan kalimat insyaallah menandakan tentang ketingginya keimanan Nabi Ismail, bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, maka terjadilah. Sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak terhadap sesuatu, maka tidak akan pernah terjadi. Ikhwati fillah arsyadani warahmatullahi, demi mendengar kata-kata anaknya yang penuh dengan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ibrahim merasa gembira serta sedih seraya mencium kening putranya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nikmat anak adalah kamu, karena kamu berusaha menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama meneladani bagaimana sisi kesalehan keluarga Nabi Ibrahim, serta kita bisa mengambil hikmahnya, serta kita bisa mengamalkan di dalam keseharian kita. Ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.